Shalom adik-adik, selamat hari Minggu dan selamat beribadah di Persekutuan Teruna hari Minggu tanggal 20 Maret 2022. Sebelum kita memulai ibadah, kita ajak adik-adik untuk mempersiapkan bacaan Alkitab kita. Yang pertama untuk Mazmur berbalasan terambil dari Mazmur 34 ayat 1 sampai 2. Dan bacaan firman Tuhan kita terambil dari 2 Tawarik 15 ayat 1 sampai 12. Baik adik-adik, apabila sudah dipersiapkan bacaan Alkitabnya, maka kita akan ajak adik-adik untuk bersaat teduh terlebih dahulu. Saat teduh selesai. Adik-adik, kita akan menghadap Tuhan. Sebelum itu, kakak undang untuk bangkit berdiri sambil bernyanyi dari Gita Bakti 64, bait yang pertama, Terpujilah Allah, hikmatnya bersama. Adik-adik masih tetap berdiri, kita akan bawa ibadah kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau dan berkat-Mu kami bisa berkumpul bersama beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah Tuhan yang pimpin ibadah kami ini, dan kami berdoa juga untuk pelayan firman kami yaitu Kak Fitri dan Kak Olin. Kiranya apa yang akan disampaikan kepada kami seturut dengan kehendak. Tuhan Yesus, inilah doa kami yang hanya dialaskan oleh nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Adik-adik masih tetap berdiri, kita akan Mazmur berbalasan dari Mazmur 34 ayat yang pertama sampai yang kedua yang akan dibacakan silih ganti. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras, pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Baik adik-adik, Kak persilakan untuk duduk. Kita akan menyambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 50A, bait yang pertama dan yang keempat, Sabdamu Abadi. Adik-adik, kita undang untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan yang terambil dari 2 Tawarik 15 ayat yang pertama sampai yang ke-12. Azaria bin Oded dihinggapi roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, "Dengarlah kepadaku, Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan Dia.
Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu, tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkan. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan, Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat, karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, janganlah lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan orang-orang Efraim, Manasye dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing. Sebab dari Israel banyak yang menyeberang memihak kepadanya ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya beserta dengan dia. Mereka berkumpul di Yerusalem pada bulan ketiga tahun ke-15 dari pemerintahan Asa. Pada hari itu mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba dari jarahan yang mereka bawa pulang. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka, dengan segenap hati dan jiwa. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Adik-adik dipersilahkan duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita pisah kelas. Untuk kelas EK akan bersama dengan Kaolin dan untuk kelas B akan bersama Kak Fitri. Shalom adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tadi kita sudah membaca bagian Alkitab yang menjadi pembacaan dan renungan kita pada minggu ini. Minggu ini kita mau belajar tentang setia kepada Allah lewat sosok seorang Raja Asa. Di dalam kitab 2 Tawarik pasal 15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Nah, Raja Asa ini merupakan raja ketiga dari kerajaan Yehuda sesudah Raja Rehabeam dan Abia ayahnya. Nah, kisah Raja Asa ini terdapat dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 15 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Kak Putri akan bacakan untuk kita semua. Asa melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti Daud bapa leluhurnya. Ia menyingkirkan pelacuran bakti dari negeri itu dan menjauhkan segala berhala yang dibuat oleh nenek moyangnya. Bahkan ia memecat makan neneknya dari pangkat ibu suri karena neneknya itu membuat patung Asyera yang keji. Asa merobohkan patung yang keji itu dan membakarnya di lembah Kidron. Sekalipun bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan, namun Asa berpaut kepada Tuhan dengan segenap hatinya sepanjang umurnya. Ia membawa persembahan kudus ayahnya dan persembahan kudusnya sendiri ke rumah Tuhan, yakni emas dan perak serta barang-barang lain. Luar biasa ya adik-adik, berarti sebelum masa kepemimpinan Raja Asa ini ada yang salah dalam bangsa ini ya adik-adik. Nah, ketika Raja Asa memimpin, Raja Asa menyingkirkan semua yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya, seperti pelacuran, penyembahan berhala, ya, mezbah asing. Bahkan Asa tidak segan-segan untuk memecat neneknya, maka dari posisinya, dari kedudukannya sebagai permaisuri karena membuat patung Asyera ya adik-adik ya. Nah, Raja Asa ini merupakan salah satu raja yang sangat berkenan di hadapan Tuhan, salah satu dari 5 raja ya adik-adik, setelah Raja Yosafat, Yoas, Hizkia, dan Yosia. Nah, Raja Asa ini kalau kita mau lihat ya, kita mau baca lagi dalam ayat yang ke-14 itu,
Sekalipun bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan, namun Asa berpaut kepada Tuhan dengan segenap hatinya sepanjang umurnya. Biasa ya adik-adik, Asa ini merupakan raja yang benar-benar berpaut kepada Tuhan segenap hatinya sepanjang umurnya, sepanjang umur hidupnya. Jadi Raja Asa ini karena begitu berpautnya kepada Tuhan, Raja Asa dalam setia yang melakukan ibadahnya kepada Tuhan. Kesetiaannya itu diwujud nyatakan dalam tidak hanya lewat perkataan, namun juga dalam perbuatannya dengan menyingkirkan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kita mau belajar dari sosok seorang adik-adik kita yang terkasih, kita mau belajar dari sosok seorang Raja Asa, bagaimana kita melakukan ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Beribadah yang berkenan di hadapan Tuhan itu berawal dari sikap hati kita dulu. Sikap hati kita yang benar, sikap hati kita yang tulus di hadapan Tuhan, rendah hati di hadapan Tuhan. Jadi tidak dengan kesombongan ya. Jadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan itu tidak cuma sekadar ritual saja ya, IHMPT atau mungkin ibadah keluarga bareng papa mama, tetapi juga dari sikap hati kita, berawal dari sikap hati kita yang baik, yang benar bagi Tuhan. Apa saja terwujud dalam tindakan kita sehari-hari ya. Contohnya Kak, seperti apa? Contohnya sikap kita yang benar di hadapan Tuhan, tidak berbohong, tidak mencuri, tidak merokok, tidak melakukan hal-hal negatif yang lainnya, menghormati orang tua ya. Nah, jadi sikap kita, kesetiaan kita kepada Tuhan, kesetiaan kita kepada Allah, kita wujud nyatakan dalam ibadah kita kepada Tuhan, ibadah yang tidak hanya ritual saja, melainkan juga terwujud dalam sikap kita sehari-hari. Nah, jadi sikap kita sehari-hari itu menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari adik-adik kita menjaga, kita berkomitmen untuk menjaga sikap hati kita untuk tetap setia kepada Tuhan, untuk menjaga kekudusan hati kita di hadapan Tuhan, agar ibadah kita tidak sekedar ibadah yang ritual saja, sekedar saja, oh sudah mengikuti IHMPT, oh sudah ibadah keluarga, enggak, tetapi juga terwujud dalam sikap hidup kita sehari-hari. Kita menjaga kekudusan hati kita, sikap kita yang benar di hadapan Tuhan, sama seperti Raja Asa yang benar-benar berpaut, benar-benar mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Demikian juga kita adik-adik senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita dan melakukan apa yang benar berkenan di hadapan Tuhan sebagai wujud kesetiaan kita kepada Tuhan. Nah adik-adik, biarlah apa yang boleh kita pelajari hari ini, biarlah lewat kisah seorang Raja Asa, kita boleh belajar ya adik-adik, bahwa ibadah sesungguhnya, kesetiaan kita kepada Allah yang nyata tidak hanya sekedar ibadah yang ritual, tetapi juga ibadah yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi percuma ya kalau kita beribadah, tetapi kita tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Cuma kalau kita beribadah, tetapi kita masih nggak menghormati orang tua, kita masih membangkang sama orang tua, kita nggak menjaga kekudusan hidup kita nggak menjaga kekudusan hati kita ya adik-adik ya. Nah, baiklah adik-adik, biarlah firman Tuhan kita pada pagi hari ini tidak lalu begitu saja, melainkan mendapatkan tempat dalam hati dan pikiran kita, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang setia kepada Tuhan dalam hidup dan kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah Tuhan. Amin. Adik-adik, kita akan merespon firman Tuhan. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 53 bait yang pertama, Tuhan Allah telah berfirman.
kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan ditutup dengan doa Bapa Kami yang dipimpin oleh Kak Fitri. Baiklah adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat kita pada pagi hari ini. Mari kita satukan hati, tundukkan kepala di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami panggil dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami datang kepadamu Tuhan, menaikkan ungkapan syukur hati kami atas segala kebaikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada hari ini. Biarlah firman yang boleh kami dengar tidak lalu begitu saja, melainkan mendapat tempat dalam hati dan pikiran kami, serta dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, pada kesempatan ini kami mau bersatu hati berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kiranya berkenan Tuhan memberkati bangsa kami, Bapak Presiden serta segenap jajaran pemerintahan yang boleh Tuhan percayakan. Kiranya hikmat dan kebijaksanaan yang daripada Tuhan senantiasa menyertai dalam setiap tugas tanggung jawab yang dilakukan bagi bangsa ini. Berkati Pulau Bali tempat kami tinggal ya Tuhan, dijauhkan dari segala macam bencana, musibah atau apapun itu ya Tuhan. Semua yang baik dari Tuhan kiranya bagi Pulau Bali. Kami juga mau berdoa bagi gereja kami GPIB, terlebih khusus GPJ Maranatha Denpasar. Berkenan Tuhan kiranya memberkati setiap segenap pelaksana harian majelis jemaat, komisi-komisi, pengurus tenang pelkat, biarlah roh hikmat yang daripada Tuhan juga memberkati mereka dalam menjalankan tugas dan panggilan yang sudah Tuhan percayakan. Kami juga mau berdoa bagi orang tua kami. Berkenan kiranya Tuhan memberkati orang tua kami, memberikan orang tua kami kesehatan, kekuatan, berkat, serta roh hikmat yang daripada Tuhan bagi orang tua kami dalam mereka mendidik dan membesarkan kami sebagai anak-anak yang Tuhan boleh percayakan dalam kehidupan mereka sebagai orang tua. Kami juga mau berdoa bagi teman-teman kami, adik-adik teruna yang saat ini mungkin sedang kurang sehat. Tuhan kiranya memberkati setiap obat-obatan yang diminum, kesembuhan yang daripada Tuhan, biar menjadi bagian bagi proses kesembuhan teman-teman kami yang sakit. Kami juga mau berdoa bagi pelkat persekutuan teruna yang menjadi wadah pembinaan teruna-teruni. Berkenan kiranya Tuhan memberkati pengurus serta kakak-kakak layan yang terlibat dalam pelkat persekutuan teruna. Biarlah kesatuan hati kakak-kakak layan, semangat melayani mereka boleh terus ada dalam hati mereka untuk pelayanan yang sudah Tuhan percayakan bagi mereka. Demikiannya Tuhan doa kami, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami, sempurnakanlah doa kami dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Baik adik-adik, kita akan memberikan persembahan kita dengan bernyanyi dari Kitab Bakti 86, bait yang pertama dan yang ketiga, Aku Bersyukur.
Adik-adik, kita akan bawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, baru saja kami memberikan persembahan Tuhan sebagai ungkapan syukur kami atas berkat yang Kau telah berikan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkati persembahan ini dan tangan-tangan yang telah memberikan persembahan ini, sehingga persembahan ini dapat berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu dan bagi orang-orang banyak. Ya Tuhan Yesus, inilah doa kami yang hanya dialaskan oleh nama-Mu. Haleluya. Adik-adik tetap berdiri, kita akan masuk dalam pengutusan. Kita akan bernyanyi dari Kidung Keesaan 129, Kubur oleh berkat. Adik-adik, kita akan menerima berkat yang akan dipimpin oleh Kak Oli. Adik-adik yang terkasih, mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa untuk ibadah di minggu pagi hari ini. Kami bersyukur untuk setiap waktu dan firman yang boleh menegur dan menguatkan kami Bapa. Biarlah kami bisa hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah kami bisa tetap taat dan setia hanya kepada Tuhan saja. Kami menyerahkan hari-hari ke depan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Kau menolong, memberkati dan menuntun kami agar kami tetap berjalan di jalan yang benar. Adik-adik, mari arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sebelum itu, Kak Vita akan menyampaikan warta teruna. Untuk minggu depan, tanggal 27 Maret 2022, kita akan beribadah kembali melalui Zoom jam 7 pagi. Sekian ibadah kita pada pagi hari ini. Kak Vita ucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati.